Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita benar-benar takut akan siksa Allah, takut neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kita menegakkan Islam, hukum-hukum Allah, menjalankan perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulnya. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah Jumat kita kali ini yaitu menjaga kebersihan hati. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita seluruhnya memiliki hati. Tetapi hati kita berbeda-beda. Ada 4 jenis hati yang dimiliki oleh manusia. Hati yang pertama jamaah sekalian yaitu hati yang betul-betul disebut sebagai qalbun salim. Hati yang bersih. Yaitu hati yang mudah untuk menerima cahaya kebenaran. Hati yang bersinar dengan ilmu dan iman. Hati yang betul-betul mudah menjalankan ketaatan kepada Allah, dan ini adalah hatinya orang-orang mukmin sejati. Hati yang kedua jamaah sekalian adalah hati yang tertutup. Hati yang tidak mudah menerima kebenaran, hati yang gelap. Yaitu hatinya orang-orang kafir. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa qalu qulubuna ghulf. Mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak bisa untuk menerima kebenaran. Gelap dan tidak menjalankan ketaatan. Karena memang hati sudah tertutup. Dan ini adalah hatinya orang-orang kafir. Hati yang ketiga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah hati yang terbalik. Hati yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Mereka mengetahui kebenaran, tetapi kemudian kembali kepada kekafiran. Ini adalah hati yang paling buruk, karena mereka tahu kebenaran, tetapi mereka meninggalkannya. Kemudian hati yang keempat, jamaah sekalian, adalah hati yang terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur keimanan dan kemunafikan. Hati ini kadang-kadang lebih condong kepada keimanan daripada kemunafikan dan kekufuran. Tetapi pada saat yang lain, hati ini juga lebih condong kepada kemunafikan dan kekufuran daripada kepada keimanan. Tergantung yang mempengaruhi hati tersebut. Dan ini adalah hati kebanyakan orang-orang Islam. Jamaah sekalian, betapapun demikian, mungkin kita termasuk yang memiliki hati yang jenis nomor 4, tetapi kita tidak boleh menyerah. Karena memang jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus mengakui begitu berat godaan yang senantiasa menyerang hati kita untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan kemungkaran, untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Tetapi meskipun demikian, kita tidak boleh kemudian menyerah terus dengan kemaksiatan, dengan dosa. Karena
ada perbedaan mendasar meskipun sama-sama melakukan kemaksiatan. Seorang yang melakukan misalnya ghibah, menggunjing, membuka, membicarakan aib saudaranya, tetapi kemudian setelah dia sadar, kemudian dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha untuk menghentikan perbuatannya ini. Kemudian ada orang yang menggunjing, menghibah, membicarakan aib saudaranya. Dia jadikan ini sebagai makanan sehari-hari, seolah-olah bukan suatu dosa, sehingga dia senantiasa melakukan hal ini dan menganggap dosa sebagai dosa yang remeh, atau bahkan seperti dia seolah-olah tidak berdosa dengan melakukan dosa ghibah yang berat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu sikap yang berbeda antara orang yang melakukan dosa yang sama ini mempunyai nilai yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu mengetahui isi hati kalian. Fahdharu, maka berhati-hatilah, maka waspadalah. Allah Maha tahu isi hati kalian. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini artinya hendaknya kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada hati kita, agar Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hati kita keras sehingga menganggap remeh perbuatan dosa dan maksiat. Hendaknya kita meskipun mungkin terjerumus suatu saat kepada kemaksiatan dan dosa, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjerumus kepada dosa yang sama. Karena jamaah sekalian, apabila kita menginginkan, menghendaki memiliki hati yang bersih, qalbun salim, hatinya orang-orang mukmin sejati, dan kita berharap memiliki hati seperti mereka, dikumpulkan bersama mereka orang-orang yang salih, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba, haditsun sahih rawahu Bukhari Muslim. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang dicintainya. Jamaah sekalian, suatu ketika sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, pada saat mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'aman ahbab, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Maka kata sahabat Anas bin Malik, fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Maka adapun saya, maka saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar radhiyallahu anhuma. Wa arju an akuna minhum, dan aku berharap mudah-mudahan aku dikumpulkan bersama mereka. Bihubbi iyyahum, karena kesukaan, karena kecintaanku kepada mereka. Wa illam a'mal bimithli a'malihim, meskipun aku belum bisa beramal seperti amal mereka. Jamaah sekalian, inilah kesukacitaan sahabat Anas bin Malik ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau bersama orang yang engkau cintai. Maka meskipun mungkin kita berlumuran dosa, banyak maksiat, banyak durhaka, banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita menyadari kelemahan hati kita. Lalu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap agar kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai. Mereka yang memiliki hati yang bersih, qalbun salim, hati yang bercahaya, yang mudah untuk menerima kebenaran, hati yang penuh dengan ilmu dan iman. Kita mencintai mereka, orang-orang salih ini. Meskipun mungkin kita masih jauh dari mereka, tetapi kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan mereka. Artinya, kita punya keinginan yang kuat. Meskipun kita punya banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala,
agar kita suatu saat bisa bersama mereka. Karena mungkin kita mudah untuk tergoda oleh hawa nafsu kita, oleh setan, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada saatnya nanti memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita termasuk orang-orang yang istiqamah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita seperti orang-orang munafik. Karena kebencian Allah kepada orang munafik, mereka mengetahui kebenaran, tetapi justru meninggalkan kebenaran itu. Justru mereka melakukan hal yang sebaliknya, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ingkar, kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian perhatikan, Allah Subhanahu wa taala membenci mereka untuk melakukan kebaikan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Tetapi Allah tidak menyukai mereka berangkat untuk berjihad, untuk berperang. Allah tidak suka mereka ikut berangkat. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum, maka Allah melemahkan keinginan mereka untuk berangkat berperang. Allah benci kepada mereka karena tidak ada niat untuk taat kepada Allah, padahal mereka tahu, mereka memahami, mengerti, tapi lebih suka untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun membenci mereka untuk melakukan ketaatan. Fathabbatahum, Allah melemahkan keinginan mereka untuk berangkat berperang, jihad fi sabilillah, wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Lalu dikatakan kepada mereka, hendaknya kalian bersama-sama orang-orang, tinggal bersama orang-orang yang tinggal tidak ikut berperang, yaitu wanita, anak-anak, orang-orang lemah, orang-orang sakit. Na'udzubillah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ingatlah bahwa dunia ini terbagi menjadi dua. Tidak ada bagian yang ketiga, yaitu Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Yang pertama adalah kelompok golongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang saleh, orang-orang yang menegakkan kebenaran, orang-orang yang senantiasa menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Hizbus Syaitan, orang yang selalu memusuhi Allah dan agamanya, orang yang selalu memusuhi kaum muslimin, orang yang tidak rela apabila ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dua hizb dan dua kelompok, dua golongan ini tidak akan pernah bersatu, senantiasa berperang sampai akhir zaman, sampai kiamat. Oleh karena itu kita harus menjelaskan, mendudukkan sikap kita di mana, apakah Hizbullah atau Hizbus Syaitan. Tidak ada kelompok yang lainnya. Apabila kita berdiri tegak bersama Hizbullah, bersama golongan kelompok Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang saleh, orang-orang yang menegakkan agama, orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan benar-benar kita bersama orang-orang saleh, bersama as-siddiqin, bersama para rasul, as-siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Karena inilah yang diminta oleh Allah kepada kita, di mana posisi kita. Karena tidak ada yang abu-abu. Kita harus jelas posisi kita bersama kelompok kebenaran, kebaikan, bersama kelompok Allah Subhanahu wa taala Hizbullah, atau bersama kelompok setan, kelompok orang-orang kafir yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian, apabila kita benar-benar mendudukkan diri kita pada golongan Allah, dan kita berusaha meskipun mungkin kita belum benar-benar menjadi orang yang saleh, dengan kemauan, dengan tekad kita, dengan keinginan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada saatnya akan memberikan ilham, memberikan taufik kepada kita menjadi orang-orang yang istiqamah di atas jalan kebaikan dan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, marilah kita terus-menerus berusaha meraih untuk memiliki hati yang bersih, qalbun salim. Betapapun mungkin kita masih memiliki hati yang masih belum mencapai derajat qalbun salim. Masih banyak kita melakukan kemaksiatan, durhaka, dosa, sehingga kita terus-menerus berusaha bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan qalbun salim, hati yang bersih, yang bercahaya besar, yang bercahaya dengan cahaya yang benar-benar menyinari karena kebenaran dan kebaikan yang mudah diterima oleh hati ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus berusaha merawat hati kita dari hati yang mungkin banyak dengan berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Tetapi apabila kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, selalu menuntut ilmu, mencari dan mudah untuk menerima kebenaran, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita istiqamah, akan jadikan kita termasuk orang-orang yang benar-benar memiliki qalbun salim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka hamba ini akan digunakannya, akan dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu? Bagaimana Allah menggunakan, memanfaatkan hambanya ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih. Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal salih sebelum dia meninggal dunia. Oleh karena itu, yang paling penting jamaah sekalian, kita memiliki keinginan kuat untuk menjadi orang yang salih, menjadi orang yang memiliki qalbun salim. Betapapun dalam perjalanan mungkin kita tergoda dengan godaan setan, dengan dorongan hawa nafsu, tetapi hendaknya kita kembali lagi, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah setiap kali kita tergelincir, dan kita hendaknya tidak menjadikan perbuatan dosa dan kemaksiatan sebagai kebiasaan, sebagai hal yang kita anggap biasa, tetapi hendaknya kita betul-betul menjadikan dosa dan kemaksiatan itu sebagai penyesalan. Sehingga dengan demikian Allah benar-benar akan mencintai kita, akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Sehingga pada saat akan meninggal dunia, Allah memberikan taufik kepada kita agar melakukan amal saleh, dan ketika itu Allah mencabut nyawa kita sehingga kita termasuk mereka yang mendapatkan rahmat dan taufik Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal munafiqin asyuyu'iyyin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aminna fi awtanina wa awtanil muslimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa korona wa sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.